Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas konsep administratif evil dalam administrasi publik. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana praktik birokrasi yang terlihat legal, prosedural, dan formal ternyata dapat menghasilkan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Materi ini penting karena sebagai calon administrator publik, kita tidak hanya dituntut patuh pada aturan, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Konsep administratif evil dikembangkan oleh Guy B. Adams dan Danny L. Balfour dalam buku mereka yang berjudul Unmasking Administrative Evil pada tahun 1998. Mereka mengangkat pertanyaan mendasar. Bagaimana mungkin tindakan yang secara formal legal dilakukan oleh aparatur negara yang tampak normal dan bekerja sesuai aturan, justru menimbulkan penderitaan sosial yang serius? Disinilah letak masalahnya. Administrative evil sering tidak terlihat sebagai kejahatan karena dibungkus oleh prosedur, aturan, dan struktur birokrasi yang sah secara hukum. Administrative evil memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum, atau pengabaian tanggung jawab pelayanan publik. Kedua, sifatnya sering tidak terlihat karena tersembunyi di balik prosedur administratif. Ketiga, dampaknya bersifat sistemik. Artinya, bukan hanya merugikan satu individu, tetapi menciptakan disfungsi pada tingkat institusi bahkan masyarakat luas. Inilah yang membuat administratif evil berbahaya. Ia bekerja secara perlahan, sistematis, dan sering dianggap sebagai hal biasa. Dalam praktik administrasi publik, birokrat sering menghadapi dilema etika. Ada kesenjangan pengawasan akibat lemahnya mekanisme akuntabilitas. Ada keputusan sulit antara mengikuti aturan yang kaku atau mengambil langkah fleksibel demi kemaslahatan masyarakat. Selain itu, konflik kepentingan juga sering terjadi, baik kepentingan pribadi, politik, maupun tekanan institusi. Situasi-situasi ini dapat menjadi pintu masuk munculnya administratif evil jika tidak diimbangi dengan integritas dan kesadaran moral. Administratif evil tidak muncul begitu saja, ada kondisi yang memfasilitasinya. Struktur birokrasi yang kompleks dengan hierarki panjang memungkinkan informasi disembunyikan dan tanggung jawab menjadi kabur. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga membuka ruang perilaku tidak etis. Ditambah lagi dengan lemahnya pengendalian internal, sehingga pelanggaran sulit terdeteksi. Semakin rumit sistemnya, semakin besar potensi penyimpangan terjadi tanpa terungkap. Birokrasi sering terlalu fokus pada kepatuhan teknis. Aturan yang kaku dapat menghambat penerapan kebijakan yang manusiawi dalam situasi tertentu. Ketika formalitas lebih diprioritaskan dibanding substansi, nilai kemanusiaan dapat terabaikan. Padahal, tujuan utama administrasi publik adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menegakkan prosedur. Salah satu akar administratif evil adalah keterputusan dari tanggung jawab moral. Dehumanisasi terjadi ketika keputusan hanya didasarkan pada angka, data, dan statistik tanpa mempertimbangkan dampak nyata pada manusia. Penghindaran tanggung jawab juga sering terjadi dalam sistem yang kompleks. Kesalahan dilempar dari satu unit ke unit lain. Bahkan, praktik buruk bisa menjadi normal karena dianggap sebagai kebiasaan birokrasi. Di era digital, teknologi juga dapat menjadi faktor pendukung administratif evil. Manipulasi data digital, seperti laporan kehadiran palsu atau dokumen elektronik yang diubah, bisa terjadi tanpa pengawasan ketat. Kurangnya integrasi sistem antar lembaga menyulitkan pelacakan pelanggaran. Selain itu, meningkatnya kejahatan siber menunjukkan bahwa tanpa protokol keamanan yang kuat, data publik dapat disalahgunakan. Teknologi seharusnya meningkatkan akuntabilitas, bukan menjadi alat penyimpangan. Untuk mengatasi administratif evil, diperlukan pendekatan sistematis. Pertama, meningkatkan kesadaran etika melalui pendidikan dan pelatihan rutin bagi pegawai pemerintah. Kedua, meningkatkan transparansi dalam proses administrasi agar akuntabilitas lebih terjaga. Ketiga, kampanye publik untuk membangun kesadaran bersama tentang dampak negatif kejahatan administratif terhadap kepercayaan masyarakat. Perubahan harus dimulai dari kesadaran individu dan diperkuat oleh sistem.
Administrasi publik harus berpusat pada manusia. Kesejahteraan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. Pendekatan empati penting agar administrator mampu memahami perspektif masyarakat. Selain itu, pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam evaluasi kebijakan akan membuat kebijakan lebih relevan dan adil. Birokrasi bukan hanya mesin aturan, tetapi instrumen pelayanan kemanusiaan. Reformasi organisasi juga menjadi langkah penting. Sistem pengawasan independen perlu dikembangkan untuk memperkuat akuntabilitas. Desentralisasi kekuasaan dapat mengurangi konsentrasi wewenang dan mencegah penyalahgunaan. Penyederhanaan prosedur administrasi juga penting untuk menutup celah korupsi dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Perubahan struktur akan memperkuat perubahan budaya organisasi. Administratif Evil mengajarkan kita bahwa kejahatan dalam birokrasi tidak selalu tampak sebagai tindakan kriminal yang terang-terangan. Ia bisa hadir dalam bentuk kepatuhan buta terhadap aturan, pengabaian nilai moral, dan sistem yang tidak transparan. Oleh karena itu, sebagai calon administrator publik, kita harus menggabungkan kompetensi teknis dengan integritas moral. Administrasi publik yang baik bukan hanya taat aturan, tetapi juga berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.